Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi logaritma. Hari ini masuk ke materi terakhir, yaitu tentang pertidaksamaan logaritma. Sama seperti persamaan logaritma, ya, pertidaksamaan logaritma merupakan pertidaksamaan ya yang memuat variabel di bagian numerusnya, ya. Kemudian pertidaksamaan logaritma dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat kemonotonan grafik fungsi logaritma. Jadi gini ya, bentar dulu. Salah warna. Kalau kita punya A log B, ingat A itu basis, B itu numerus, ya. Nah, perhatikan grafik fungsi ini. Ini dapat grafik fungsi fx sama dengan log x, yang ini juga sama. Yang ini fungsinya ke atas ya, naik, karena dia dari kiri ke kanan itu ke atas terus, sedangkan yang ini dari kiri ke kanan itu dia turun, ya. Nilainya semakin negatif, nilai y-nya semakin negatif. Nah, ini nilai y-nya semakin positif ke atas. Berarti yang ini itu fungsi naik, yang ini turun gitu ya, monoton naik, yang ini monoton turun. Untuk materi pertidaksamaan logaritma, rumus yang benar adalah seperti ini ya. Jadi untuk basisnya yang lebih dari 1 atau A-nya lebih dari 1, maka tandanya itu tetap. Tanda pertidaksamaannya tetap, yang tadinya lebih dari, maka di bagian sini juga fx gx-nya juga lebih dari. Kalau lognya kurang dari, maka bagian fx gx-nya juga kurang dari. Intinya, kalau basisnya lebih dari 1, maka tandanya tetap atau tidak berubah. Kalau basisnya antara 0 sampai 1, maka basisnya tanda ketaksamaannya berubah. Yang tadinya lebih dari jadi kurang dari, yang tadinya lebih dari sama dengan jadi kurang dari sama dengan, dan seterusnya. Ya, jadi pakai aturan yang ini aja. A lebih dari 1, tanda ketaksamaan tidak berubah. Jika A-nya di antara 0 sampai 1, tanda ketaksamaannya berubah. Oh ya, nanti di soal contoh soalnya seperti ini, kita masuk ke contoh soal. Nanti ada dua tipe, ada yang basisnya konstanta, ada juga yang basisnya basis variabel. Nah, untuk dua contoh ini basisnya dia variabel, bukan konstanta ya. Konstanta itu misalkan 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Oke, kita langsung aja kerjakan yang nomor A dulu. Karena basis tidak diketahui, ya, basisnya kan belum diketahui, di sini x-nya. Belum diketahui apakah dia lebih 1 atau antara 0 sampai 1, maka cari untuk keduanya. Cari untuk kedua batasan. Yang pertama dulu. Untuk A lebih dari 1. Kalau untuk A lebih dari 1, tadi lihat, ingat, kalau tandanya nggak ada sama dengannya, artinya dia tandanya tetap. Ini aja. 4x min 5, karena ini lebih dari, dia juga lebih dari 2x min 6. Terus saya ganti warna putih deh ya, biar ada pembeda. Empat x min 5 lebih dari 2x min 6. Tanda tetap untuk lebih dari, ya. 2x-nya pindah, berarti 4x min 2x lebih dari min 6. Min 5-nya pindah jadi plus 5. 4 kurang 2 itu 2x, lebih dari min 6 tambah 5 itu min 1. Berarti x-nya lebih dari min 1 per 2. Seperti itu ya. X-nya lebih dari 1 per 2. Nah, setelah itu kita masukkan syarat numerusnya. Apakah dia memenuhi atau tidak gitu ya. Apakah dia memenuhi atau tidak. Kita cari syarat numerusnya. Syarat numerusnya tadi ya, x-nya harus lebih dari sama dengan 0. X-nya harus lebih dari sama dengan 0. Syarat numerus. Numerusnya kan ada dua, fx min 5 sama 2x min 6. Yang pertama dulu. 4x min 5 lebih dari 0. Berarti 4x lebih dari 5. X-nya lebih dari 5 per 4. Kemudian yang kedua, 2x min 6 lebih dari 0. 2x lebih dari 6. X-nya lebih dari 6 per 2.
per 2 atau X-nya lebih dari 3 gitu ya. Nah ini lebih dari 0, ini lebih dari 3, ini lebih dari min 1 per 2. Nah setelah dapat nilai-nilai ini kita bikin garis bilangan untuk menentukan irisannya. Sebentar, kita cari irisannya. Di atas aja ya iris. Di sini aja nggak apa-apa. Yang pertama ada min setengah, min 1 per 2. Kemudian ada 5 per 4 dulu. Oh iya, ada 1 di sini. 1 tuh di sini. Kemudian ada 3. Yang pertama, X lebih dari min 1 per 2. Berarti ke kiri. Oh sorry, ke kanan. Kenapa jadi ke kiri ya? Nah. Kemudian X lebih dari 1. Berarti sama ke sana juga. Oke, gini aja deh. Nanti biar kelihatan gambarnya sebentar. Itu ya. Kemudian 5 per 4 juga lebih dari ya. X lebih dari 5 per 4. Nah, kemudian X lebih dari 3. Lihat, yang di irisannya adalah yang dilalui oleh semua garis. Yang dilalui oleh semua garis adalah yang ini. Nah, berarti yang kita ambil adalah X lebih dari 3. Ini yang kita ambil ya, X lebih dari 3. Untuk batasan X lebih dari 1. Nah, sekarang kita cari juga batasan untuk di sini lanjutannya. Ini ya. Untuk 0 kurang dari A kurang dari 1 atau 0 kurang dari X kurang dari 1 ya. Berarti di sini 4X min 5 yang tadinya lebih dari jadi kurang dari 2X min 6. 4X, 2X-nya pindah jadi min 2X. Kurang dari min 6, min 5-nya pindah jadi plus 5. 4 kurang 2, 2X. Min 6 tambah 5, min 1. Berarti X-nya kurang dari min 1 per 2. Benar ya? Saya hitung. Sebentar. Ya, X-nya kurang dari min 1 per 2. Karena X-nya kurang dari min 1 per 2, jelas ini juga tidak memenuhi. Atau kita cari dulu syarat numerusnya tadi kan. Syarat numerusnya kan tadi dapat X lebih dari 5 per 4. Kemudian dapat lagi X lebih dari 3. Kita gambarkan di sini. Min 1 per 2, 5 per 4, 3. X kurang dari min setengah ke kiri. 5 per 4 ke kanan, 3 ke kanan. Nah, nggak ada irisannya kan, nggak ada yang dilalui oleh 3 garis. Berarti ini tidak dimenuhi. Jadi yang memenuhi cuma ini, yaitu X lebih dari 3. Jadi untuk yang A ini jawabannya adalah X lebih dari 3. Seperti itu kurang lebih ya. Paham ya anak-anak ya? Saya lanjut ke nomor yang B.